Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan DITII. Pada tanggal 7 Agustus 1949, terjadilah pemberontakan DITII di berbagai daerah, yaitu daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Aceh. Tujuan dari DITII ini yaitu ingin menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara Islam, yang dimana hukum dan landasannya itu sesuai tergantung kepada Al-Quran dan Hadis. Pemberontakan ini dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Kemudian upaya penumpasannya. 1. Tempat tinggal pasukan DITII ini berada di daerah pegunungan sehingga mudah untuk bergerilya, untuk bebas. Yang kedua, pasukan dapat bergerak dengan leluasa. Yang ketiga, pasukan DITII mendapat bantuan dari orang Belanda, yaitu orang Belanda itu yang mempunyai perkebunan, sehingga mereka dapat dukungan yang sangat kuat. Lalu yang keempat, semua suasana politik yang tidak konsisten serta perilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan. Menjelaskan pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, Soekarno-Haji Marijan Hartosoewirjo secara resmi menyatakan bahwa Organisasi Negara Islam Indonesia atau NNI berdiri berlandaskan kaum Ajasi, dan pada tanggal 25 Januari 1949 ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali di antara pasukan TNI dengan pasukan DITII. Selama peperangan pasukan DITII ini dibantu oleh tentara Belanda, sehingga peperangan antara DITII dan TNI ini menjadi sangat sengit. Jadi hasilnya DITII ini mengakibatkan penderitaan penduduk di Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, ada juga DITII di Jawa Tengah. Semenjak adanya munculnya Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Pata. Amir Pata adalah komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946 yang menggabungkan diri dalam TNI Batalion 52 di Brebes, Tegal. Amir Pata ini mempunyai pengikut yang cukup banyak. Selain mendapatkan pengikut yang cukup banyak, ia mendapatkan dengan cara menggabungkan para laskar untuk bergabung dalam organisasi atau pasukan TNI Batalion 52. Setelah Amir Pata mendapatkan pengikut yang cukup banyak, maka pada tanggal 23 Agustus 1949, ia memproklamasikan bahwa organisasi DI berdiri di Desa Pesanggerahan, Tegal. Setelah diproklamasikannya, Amir pun menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya bergabung dengan organisasi DI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maci Marijan. Di Kebumen juga terdapat sebuah organisasi bernama Gerakan Umat Islam atau AWI yang didirikan oleh seorang kiai yang bernama Muhammad Ahmad Abdurrahman. Organisasi tersebut juga masuk untuk membentuk negara Islam Indonesia atau NU dan bersekutu dengan Sekar Maci Marijan Kartosoewirjo. Sebenarnya gerakan ini sudah didesak oleh pasukan TNI. Namun pada tahun 1952 gerakan ini organisasi tersebut bangkit dan menjadi kuat. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan bermula pada tanggal 30 April 1950 yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Awal mulanya ini Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintahan agar semua anak buahnya dimasukkan ke dalam anggota APRIS, dan pemerintah memasukkan anak buahnya itu ke dalam CTN atau Korps Cadangan Nasional. Pada tanggal 17 Agustus 1951 mereka lari ke hutan. Pada saat itu saat melakukan pelantikan, tetapi mereka lari dan mereka melakukan kekacauan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Baiklah, saya akan menyambung perkataan dari Senada.
upaya penumpasan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Untuk menanggulangi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan mengadakan operasi militer. Penumpasan tersebut mengalami beberapa kesusahan, tetapi pada akhirnya di bulan Februari 1965, Khan Muzaffar berhasil ditembak, dan di bulan Juli 1965, orang kedua sesudah Khan Muzaffar berhasil ditangkap. Dan momen tersebut mengakhiri pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Tujuan DITI di Sulawesi Selatan yaitu memperluas wilayah DITI di Indonesia. Yang kedua, merekrut sebanyak-banyaknya anggota DITI di Sulawesi Selatan dan membentuk negara Islam. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 1950. Dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan letnan DITI di Sulawesi Selatan. Dia juga mendirikan organisasi yang bernama KRYT, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 1953, yaitu KRYT yang disingkat Persatuan Rakyat yang Tertindas, yang dipimpin oleh Suwirjo. Ibnu Hajar juga diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menjadi anggota TNI lagi. Setelah dia diterima menjadi anggota TNI, dia pun diberikan perlengkapan. Setelah diberi perlengkapan, dia malah melarikan diri dan kembali memberontak. Dan pada tahun 1963, Ibnu Hajar pun tertangkap bersama pasukannya. Lalu dia pun dimusnahkan. Tujuan DITI ini adalah memperluas kekuasaan Indonesia dan mendapatkan sumber senjata dan memperbanyak pemberontakan. Adapun penyebab timbulnya DITI Aceh karena kekecewaan Daud Peru karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dari daerah keistimewaan menjadi karasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. DITI Aceh yaitu pemerintah pusat berusaha mengatasi pemberontakan Daud Peru dengan memberikan status daerah istimewa kepada Aceh dan hak-hak ekonomi yang luas. Atas inisiatif Kolonel Yasin diadakan musyawarah kerukunan rakyat yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962, dan pada akhirnya pemberontakan DITI Aceh dapat diselesaikan dengan damai. Tujuan pemberontakan DITI Aceh adalah: 1. Mengembalikannya otonomi Provinsi Aceh, 2. Mencegah kembalinya Ule, Balang, dan 3. Penegakan syariat. DITI yaitu Orang Islam dan Negara Islam Indonesia merupakan solusi dari gerakan pemberontakan Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Gerakan yang muncul oleh rasa tidak puas terhadap perjanjian dan terhadap menghadapi kekalahan terhadap agresi militer Belanda, dan didorong oleh tokoh yang amat fanatik terhadap agama Islam dan memiliki pandangan tersendiri terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Segala jenis upaya tetaplah dilakukan, dimulai dengan amnestik dalam dikeluarkan pada masa Natris, memimpin upaya dimobilisasi pada para mantan gerilyawan, upaya perundingan dengan mengirimkan tokoh-tokoh yang telah lama mengenai Kartosuwiryo, Raden Wali Al-Fatar, dan hingga pada masa Perdana Menteri kedua Sukiman, aksi anti Darul Islam semakin gencar dilaksanakannya dengan turut melibatkan rakyat sipil dalam operasi Brata Yuda, hingga akhirnya Darul Islam dapat dilumpuhkan dalam ditangkapnya Kartosuwiryo selaku imam dan presiden negara Islam Indonesia serta pemimpin Darul Islam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan soal G30 SPKI
yang akan dibawakan oleh Alin Amani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang G30 SPKI. Nah, di sini faktornya ada 3. Yang pertama yaitu PKI dan TNI. PKI ini dan TNI memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Ideologi dari PKI yaitu komunis, sedangkan ideologi dari TNI yaitu Pancasila. Dan kepentingannya PKI ini yaitu untuk membuat negara komunis, sedangkan TNI ini untuk mengamankan dan menstabilkan serta mengamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari beda ideologi tersebut mereka tidak bakal bisa bersatu. Yang kedua yaitu PKI ini sangat kuat. Kenapa? Karena PKI ini didukung oleh Insinyur Soekarno, ataupun PKI ini memang sangat dekat dengan Insinyur Soekarno. Dan Soekarno pun merumuskan untuk PKI supaya menjadi kuat di pemerintahan. Yang pertama yaitu di Nasakom, yang kedua resistor, dan ada manipol. Di demokrasi terpimpin ini, PKI ini mendukung Soekarno dan mendukung dalam politik ganyang Malaysia. Tetapi TNI ini tidak mendukung ataupun tidak simpatik kepada Soekarno. Nah, yang ketiga yaitu TNI juga kuat karena TNI masuk juga ke dalam pemerintahan tersebut. Yang kedua, TNI kuat karena TNI juga kuat karena TNI membebaskan Irian Barat. TNI pun langsung turun tangan untuk pembebasan tersebut. Angkatan kelima, karena angkatan kelima unsur pertahanan. Karena angkatan kelima adalah unsur pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan dari PKI. Angkatan kelima ini diambil dari para buruh dan petani yang dipersenjatai. Pada kunjungan Melis Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata sejenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat. Kemudian dilaporkan ke Bung Karno, dan Bung Karno belum menetapkan waktunya sampai meletusnya gerakan 30 September. Pada tahun 1965, Bung Karno atas dari saran PKI akibat dari tawarannya Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar sakit parahnya Bung Karno. Hal ini menyebabkan meningkatnya isu perebutan apabila Bung Karno telah meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan alasan PKI untuk melakukan tindakan tersebut. Isu masalah bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan Undang-Undang PA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaannya di daerah tidak dijalankan. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan, sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dan pemilik tanah yang takut terkena Undang-Undang Pokok Agraria, melibatkan sebagian masa pengikutnya dengan melibatkan banking aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam. Keributan antara PKI dan Islam tidak hanya NU tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah.
itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian. Malaysia. Pada saat itu Malaysia dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Adanya hubungan antara Insinyur Soekarno dengan PKI yaitu adanya hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Pada saat itu PKI memerintahkan anggotanya untuk mencuri tentara yang ada di Malaysia sehingga rakyat Malaysia marah dan mendatangi gedung KBRI, merobek-robek foto Insinyur Soekarno dan membawa lambang negara ke negara mereka. Marahnya Insinyur Soekarno pada saat itu karena beliau mengetahui bahwa pemerintah Malaysia menginjak-injak lambang negara kita, sehingga beliau meminta kepada tentara Indonesia, yaitu Ahmad Yamin. Kemudian beliau tidak merespon permintaan Insinyur Soekarno sehingga Insinyur Soekarno kecewa dan meminta bantuan kepada anggota PKI untuk membalaskan dendam yang ada dari Indonesia, sehingga beliau pun membiarkan apa yang telah dibuat PKI, membiarkan semua yang ada PKI perbuat demi membalaskan dendam yang ada karena menjelek-jelekkan lambang negara Indonesia. Ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi masyarakat Indonesia saat itu sangat rendah yang mengakibatkan kepercayaan rakyat pada Soekarno atau PKI meluntur. Yang kedua yaitu inflasi mencapai 650% yang mengakibatkan harga bahan makanan melambung tinggi. Itulah faktor tersebut menjadi salah satu penyebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut dan PCM bantayan orang-orang yang dituduh anggota PKI. Tidak ada bukti keterlibatan Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang didapat adalah pertemuan Soeharto di rumah sakit yang saat itu sedang menjabat sebagai Pangkostrat. Pangkostrat adalah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Walaupun demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam peristiwa tersebut. Penelitian ilmiah juga sudah banyak yang dipublikasikan di jurnal internasional mengenai keterlibatan Soeharto dan CIE. Beberapa di antaranya yaitu Cornell Paper, Anderson Andrews, dan Roger Channel. 1 Oktober 1965 terjadi penumpasan beberapa jenderal yaitu Jenderal Indonesia dan beberapa jenderal lainnya adalah upaya kudeta yang disalahkan oleh pegawai istana atau Cakrawirawa yang pada saat itu dibawa oleh presiden untuk ditindaklanjuti. Pada saat yang genting yaitu sekitar akhir bulan September 1965 muncul adanya isu Dewan Jenderal yang mengatakan bahwa adanya pertinggian Angkatan Darat yang dimana pada saat itu Insinyur Soekarno tidak menyetujui hal tersebut. Maka dari situ Insinyur Soekarno menyuruh pegawai istana untuk menangkap mereka untuk ditindaklanjuti. Karena itu pegawai istana menangkap mereka. Dalam upaya penangkapan tersebut maka terjadinya tindakan oknum yang dimana menjadi pertumpahan antara Jenderal Patimura dan Soeharjo. Kejadian pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Kolonel Sugiono pada 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober
Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno menghimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni Soviet Brezhnev, Mikoyan, dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Soekarno yang berisi tentang rasa gembiranya mereka terhadap kesehatan Soekarno yang telah membaik. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bantayan. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI ditangkap dan dimasukkan ke dalam kem-kem tahanan. Mereka juga disiksa. Diduga setidaknya ada 1 juta jiwa yang menjadi korban dalam peristiwa 6 bulan ini. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi Muslim sayap kanan seperti Barisan Ansor NU dan Tameang Marhainis PNI sebagai pembunuh massal tersebut, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada akhir 1965, antara 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI ini ditangkap dan telah menjadi korban. Mereka ini ditangkap tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, dan sewaktu-waktu itu ada regu militer yang didukung oleh dana CIA. Di Pulau Bali yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dan paling sedikit itu ada 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kem-kem konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. 6 korban pejabat tertinggi dibunuh, yaitu 1. TNI Ahmad Yani di bidang Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. 2. TNI Raden Suprapto di bidang administrasi. 3. TNI Mas Tirto Darmo Haryono di bidang perencanaan dan pembinaan. 4. TNI Siswondo Parman di bidang intelijen. 5. TNI Donald Ishak Panjaitan di bidang logistik. 6. TNI Sutoyo Siswomiharjo Jenderal Angkatan Darat. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, yaitu Bribka Karel Saswit Tubun, Wakil Perdana Menteri 2. Kolonel Katamso Darmokusumo, Komandan Korem 072 Pamungkas. Komandan Korem 072 Pamungkas. 3. Letkol Sugiono Mangun Wiyoto, Kepala Staf Korem 072 Pamungkas. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Surbandari Tonga. Saya Nur Hidayat Husna. Saya Tasya Diva Maharani Sianipar. Di sini kami akan menjelaskan peran-peran tokoh nasional Indonesia. Ada Jenderal Sudirman. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang Jenderal Sudirman. Ada 3 peran yang dimiliki Jenderal Sudirman. Yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 1949, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sudirman diangkat sebagai Ketua BKR untuk wilayah Banyumas. Yang kedua, tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk mengusir sekutu dari Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh sekutu. Yang ketiga,
Pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sudirman memimpin pasukan PETA atau Pembela Tanah Air dalam merebut senjata dari tentara Jepang yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada Pangeran Antasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memiliki nama asli Gusti Inu Kartapati yang lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1797. Dilansir dari buku Kumpulan Pahlawan Indonesia tahun 2012 oleh Ibu Mirnawati, Antasari dibesarkan dalam lingkungan Kesultanan Banjar. Nah, apa sajakah peran penting Pangeran Antasari untuk Indonesia? Yang pertama, Pangeran Antasari dalam peperangan Banjar memiliki peran yang sangat-sangat penting, yaitu sebagai pemimpin yang berhasil mempersatukan gerakan rakyat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Gerakan tersebut pada awalnya berjalan secara diam-diam, secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, berkat Pangeran Antasari, perlawanan lebih tertata dan terkomando, sehingga Pangeran Antasari pun berhasil memenangkan perlawanan tersebut. Pangeran Antasari juga berperan dalam menyerang dan juga berhasil menguasai pendudukan Belanda di Gunung Jabuk. Selain itu, Pangeran Antasari juga menyerang tambang batubara Belanda di Pangaron. Pada awalnya, rakyat beserta keluarga besar Kesultanan Banjar, terutama Pangeran Antasari, menuntut Belanda agar Sultan Hidayatullah yang merupakan pewarisnya diangkat menjadi Sultan Banjar. Dimulai dari sana, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, dan juga Demang Leman memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Dan kemudian, atas siasat Pangeran Antasari dan juga Tumenggung Surapati, para pejuang Banjar berhasil menenggelamkan kapal Onrus sekaligus dengan para pemimpinnya, termasuk Letnan Van der Velde dan juga Letnan Bangers. Ketiga, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh pejuang Indonesia yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui jalur politik intelektual. Walaupun tidak terlibat langsung dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi ia tetap berperan dalam berbagai persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Beberapa perannya seperti menjadi anggota dan berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI, dengan memberikan usaha mengenai dasar negara Pancasila. Selain itu, beliau juga bergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI, dan Panitia 9 yang bertugas untuk merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka, peran Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menyusun berbagai persiapan menuju kemerdekaan seperti menjadi anggota BPUPKI, PPKI, Panitia 9, dan ikut merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian presentasi kami mengenai peran-peran tokoh nasional Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berbicara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.